Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba bagaimana tutorial membuat tabel ANOVA untuk analisis data faktorial rancangan acak kelompok. Nah, di sini saya menggunakan contoh data pengamatan tinggi tanaman jagung pada umur tertentu. Nah, di sini XX MST. Kemudian selanjutnya tabel dasarnya seperti ini. Ada faktor M, faktor T, kemudian ada kelompok atau ulangan. Karena menggunakan rancangan acak kelompok, pola faktorial 2 faktor, sehingga ulangan berubah menjadi kelompok. Kemudian di sini ada 5 kelompok ya. Nah, untuk tabel dasarnya seperti ini, kita buat seperti ini. Tabel dasarnya. Kemudian untuk tahapan pertama kita buat total di sisi kanan dari data originalnya. Nah, untuk total sendiri kita gunakan rumus sama dengan sum. Nah, seperti ini, tinggal kita tarik seperti ini, kita klik, kemudian kita tarik seperti ini. Kemudian untuk baris selanjutnya kita gunakan rata-rata. Kita gunakan sebagai tabel rata-rata. Nah, untuk tabel rata-rata ini kita gunakan rumus average, atau tulisannya average ya, average. Kemudian tinggal kita sortir, kita sorot maksudnya seperti ini, kemudian kita tarik seperti ini. Nah, kemudian karena ini rancangan acak kelompok, sehingga di sini kita perlu juga untuk membuat nilai total di bagian bawahnya. Nilai total untuk setiap kelompok dengan rumus yang sama ya, sama dengan sum, kemudian tinggal kita sorot seperti ini, tutup kurung, kemudian enter, kemudian tinggal kita tarik seperti ini. Kemudian selanjutnya saya perbesar ya. Untuk nilai di sini atau total atau grand total ya, ini grand total. Nah, ini kita gunakan rumus yang sama, sum sama dengan sum, tinggal kita pilih datanya bersumber dari atas ke bawah, total dari atas ke bawah, atau dari kiri ke kanan. Nah, di sini saya gunakan yang total dari masing-masing kelompok saja ya, karena ini yang mudah untuk dilihat oleh teman-teman. Tinggal enter seperti ini ya. Kemudian untuk rata-rata juga kita mesti buat ini rata-rata dari keseluruhan data rata-rata seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya setelah nilai ini kita dapat, kita peroleh, maka kita cari nilai FK atau faktor koreksi. Nah, nilai faktor koreksi itu adalah sama dengan nilai dari grand total yang ini ya. Kemudian bisa kita pangkat duakan seperti ini. Kemudian tinggal kita bagi banyaknya data. Nah, banyaknya data di sini adalah perlakuan 1, kemudian dikalikan banyaknya perlakuan 2. Nah, di sini 4 dikali 4. Kemudian dikali banyaknya ulangan atau kelompok. Jadi 4 kali 4 kali 5. Sehingga tinggal kita kalikan 4 kali 4 kali 5. Nah, untuk membenarkan formulanya di sini kita harus melihat dengan baik. Jadi otomatis nilai pangkat ini diproses lebih dulu dalam sistem matematika. Nah, di sini yang harus kita buat dalam kurung adalah perkaliannya seperti ini. Sehingga setelah dilakukan pangkat 2 dari grand total, kemudian dilakukanlah perkalian pada posisi pembagi. Nanti hasil dari kedua itu baru grand total dibagi banyaknya jumlah data seperti ini ya rumusnya. Oke, FK-nya 53778,8. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan nilai dari FK atau faktor koreksi, selanjutnya kita harus menyusun tabel ANOVA. Nah, untuk tabel ANOVA-nya sendiri seperti ini ya tampilannya, di mana ada sumber keragaman, derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, dan F hitung. Kemudian untuk sumber keragamannya sendiri, karena ini rancangan acak kelompok dengan 2 faktor, sehingga untuk SK-nya itu mesti ada nilai kelompok, kemudian faktor pertama, faktor kedua, kemudian interaksi, kemudian galat atau sisa, kemudian ada total. Kemudian selanjutnya bagaimana mengisi
tabel ini. Yang pertama derajat bebas. Derajat bebas tentunya kita hitung jumlah kelompoknya berapa. Misalnya derajat bebas kelompok. Banyaknya kelompok atau ulangan itu ada 5, sehingga kita kurang dengan 1, seperti ini. Kemudian untuk faktor M atau faktor pertama itu juga ada 4. Kita kurang 1, jadi 3, seperti ini. Nah, ini untuk faktor M ada 4, kemudian ini untuk faktor T ada 4 juga. Seperti itu. Kemudian lanjut, saya buat. Kemudian selanjutnya kita dahulukan untuk mencari derajat bebas total dengan rumusnya sama dengan 4 atau banyaknya faktor pertama dikali banyaknya faktor kedua dikali banyaknya kelompok atau ulangan. Kemudian terakhir dikurang 1, seperti ini. Kemudian untuk MT atau interaksi simpelnya adalah sama dengan dBm dikali dBt, seperti ini, 9. Terakhir galat atau sisa tinggal kita kurangkan. Jadi yang dikurang adalah dB total dikurang dB kelompok kurang dBm kurang dBt kurang dBm kali T, seperti ini, 60. Kemudian selanjutnya kita mencari nilai JK atau jumlah kuadrat. Nah, untuk nilai JK total kita mulai dengan rumus sama dengan sum square. Ini tinggal kita sorot, kita blok ini, kemudian kita tutup kurung, kemudian kita kurangkan dengan faktor koreksi seperti ini. Ini JK total. Kemudian kita naik kembali ke atas JK kelompok. Oke, untuk JK kelompok tinggal rumus sum square. Kita blok masing-masing total dari nilai kelompok. Kemudian kita bagi dengan 16. Kenapa 16? Karena 4 perlakuan M dan 4 perlakuan T. Kemudian tinggal kita kurangkan dengan faktor koreksi seperti ini. Oke, kemudian untuk JKM sendiri. Nah, ini untuk JKM. Ini kita mesti membuat dulu tabel bantunya seperti ini. Tabel bantu M misalnya. Nah, di sini caranya seperti ini. Mudahnya seperti ini ya. Tinggal teman-teman sorot saja. Jadi tinggal kita pakai rumus sama dengan sum yang khusus perlakuan M0 ini ya. Ini M0 ya. M0. Ini di sini ada 4 M0. Oke, tinggal kita tutup kurung, enter. Seperti ini. Nah, ini M0 ya. Nah, seperti ini dapat hasilnya. Kemudian selanjutnya sama dengan sum M1 ya, ini. Tinggal kita tutup, kita sorot yang ini, kita tutup, enter. Dan seterusnya. Oke. Kemudian begitupun dengan tabel T. Kita pakai rumus sama dengan sum. Nah, ini khusus untuk T0 ini ya. Kita blok ini, dan ini. Kita tutup kurung. Sama dengan sum. Nah, ini T1 ya, ini. Terakhir T3. Nah, selanjutnya kita kembali ke JKM. Nah, rumusnya adalah sama dengan sum square. Nah, ini kita pangkat duakan masing-masing nilai ini. Kemudian kita tutup kurung, kemudian kita bagi. Nah, pembaginya itu adalah 4 kali 5. Karena faktor lawannya dari banyaknya level data di faktor T. Nah, T-nya di sini ada 4 ya, ada 4 tingkatan. Jadi, pembaginya adalah 4 dikali 5, karena 5 itu adalah ulangannya. Sehingga di sini langsung saja kita bagi. Bagi 20, kemudian kita kurang dengan FK seperti ini. Selanjutnya, faktor T sama. Nilai masing-masing nilai T yang dipangkat duakan, kemudian dibagi dengan 20. Kenapa 20? Karena M-nya ada 4, kemudian kelompoknya ada 5, sehingga 4 kali 5, 20. Kemudian kita kurang dengan faktor koreksi seperti ini. Nah, untuk interaksi, di sini rumusnya seperti ini ya, sama dengan sum square, atau kita pangkat duakan masing-masing nilai total ini. Oke. Kemudian kita tutup kurung, kemudian kita bagi. Kita bagi dengan 5, atau banyaknya nilai kelompok atau ulangan. Kemudian kita kurang dengan faktor koreksi. Kemudian kita kurang lagi dengan faktor M, kita kurang lagi dengan faktor T, seperti ini. Kemudian terakhir galat atau sisa, tinggal kita JK total dikurang
JK kelompok kurang JKM kurang JKT kurang JKMT seperti ini. Oke. Selanjutnya untuk KT itu tinggal sama dengan nilai JK-nya dibagi nilai galatnya seperti nilai JK-nya dibagi nilai DB-nya seperti ini. Ya, kemudian kita tarik seperti ini. Kemudian untuk F hitung sendiri tinggal KT dibagi nilai galatnya seperti ini. Dan seterusnya ya. Oke. Nah, untuk F tabel atau karena nilai F hitungnya sudah kita dapatkan, selanjutnya kita cari nilai F tabel. Nah, ini kita seragamkan dulu ya. Kita ambil 3 angka di belakang koma. Untuk nilai F tabel itu simpel dengan rumus. Simpelnya kita menggunakan rumus F in. Kita buka kurung, kemudian kita ikuti perintahnya. Di sini ada nilai probability-nya. Nah, di sini 0,05. Kemudian koma, derajat bebas 1. Ini ya. Kemudian derajat bebas 2. Derajat bebas yang kedua itu yang dimaksud adalah galat. Seperti ini. Kemudian selanjutnya sama dengan. Dan seterusnya hingga tabelnya selesai. Dan seterusnya sampai selesai. Oke, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya tinggal kita lihat nilai F hitungnya. Apakah nilai F hitungnya lebih besar dibandingkan nilai F tabel? Nah, di sini hanya nilai faktor M ini yang memberikan pengaruh nyata. Pengaruh yang sangat pengaruh nyata ya. Berarti di sini keterangannya bintang 1, kemudian di sini bintang 1. Nah, hanya 2 nilai. Jadi hanya masing-masing nilai faktor tunggal dari M dan T itu yang memberikan pengaruh nyata terhadap variabel pengamatan. Nah, di sini untuk mengkonfirmasi nilai ini tinggal kita lihat hasil analisis menggunakan aplikasi seperti ini ya. Tinggal kita bandingkan. Nah, di sini kita lihat faktor yang pertama, faktor M-nya ini 4,09 sama ya. Kemudian faktor T-nya 3,12, oke sama ya. Ini karena tidak dibulatkan atau dibulatkan hanya 3 angka di belakang koma. Kemudian untuk kelompok 0,882, kemudian untuk faktorialnya 1,16. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup. Silahkan dicoba. Bagi kalian yang butuh untuk mendapatkan template dari kami, itu bisa langsung kontak di nomor yang tertera di deskripsi kami. Terima kasih.